Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming sasfmsurabaya.net. Radio Inspirasi Muslim sejuk bermakna. Kabar Anda tentu baik sahabat ya. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda semua berjalan lancar. Semuanya sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, terima kasih kepada Allah harus selalu kita ucapkan terus sahabat ya. Karena karunia Allah, nikmat Allah begitu besarnya, maka sewajibnya kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan terus menambah nikmat untuk kita semuanya. Senang sekali sahabat, saya Alik Atiga menjumpai Anda kali ini di program Wawasan Al-Quran. Kita kali ini akan menimba ilmu sahabat ya, tentang Tuhan dalam pandangan Al-Quran. Sahabat, kalau kita menengok ke belakang mempelajari kepercayaan umat manusia, maka yang ditemukan adalah hampir semua umat manusia mempercayai adanya Tuhan yang mengatur alam raya ini. Sahabat, orang-orang Yunani kuno menganut paham politeisme atau keyakinan banyak Tuhan. Bintang adalah Tuhan atau dewa, Venus adalah Tuhan, dewa kecantikan, Mars adalah dewa peperangan, Minerva adalah dewa kekayaan, sedangkan Tuhan tertinggi adalah Apollo atau dewa matahari. Itu orang-orang Yunani kuno ya, memahami tentang makna Tuhan atau menganut paham politeisme. Poli artinya banyak sahabat ya. Orang-orang Hindu sahabat pada masa lampau juga mempunyai banyak dewa yang diyakini sebagai Tuhan-Tuhan. Dan keyakinan itu tercermin antara lain dalam Hikayat Mahabharata. Masyarakat Mesir tidak terkecuali. Mereka meyakini adanya dewa Aziz, maksud kami dewa Isis ya, dewa Osiris, dan yang tertinggi adalah Ra. Ya, masyarakat Persia pun juga demikian sahabat. Mereka percaya bahwa ada Tuhan gelap dan ada Tuhan terang, dan begitulah seterusnya. Dan pengaruh keyakinan tersebut merambah ke masyarakat Arab. Walaupun jika mereka ditanya tentang penguasa dan pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tetapi dalam saat yang sama, mereka menyembah juga berhala-berhala Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata, dan 3 berhala terbesar mereka itu di samping ratusan berhala lainnya. Sedangkan Al-Quran sahabat datang untuk meluruskan keyakinan tersebut dengan membawa ajaran tauhid. Dan bahasan ini sahabat berusaha untuk memaparkan wawasan Al-Quran tentang hal tersebut, meskipun harus diakui bahwa bahasan ini tidak mungkin dapat menjangkau keseluruhannya. Dan dapat dibayangkan betapa luas pembahasan tentang Tuhan yang Maha Esa bila akan dirujuk keseluruhan kata yang menunjukkannya. Kata Allah saja sahabat dalam Al-Quran terulang sebanyak 2.697 kali. Belum lagi kata-kata semacam Wahid, Ahad, Ar-Rabb, Al-Ilah, atau kalimat yang menafikan adanya sekutu baginya, baik dalam perbuatan atau wewenang menetapkan hukum atau kewajaran beribadah kepada selainnya, serta penegasan lain yang semuanya mengarah kepada penjelasan tentang tauhid. Berikutnya sahabat, kita langsung bahas ya terkait fitrah manusia, yaitu keyakinan tentang keesaan Allah. Sahabat, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, hampir tidak ditemukan ayat yang membicarakan tentang wujud Tuhan. Bahkan Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Al-Islam wa Al-A ya, Wal Ahl ya tepatnya ya, di sana menegaskan sahabat,
Syekh Abdul Halim Mahmud ya, bahwa jangankan Al-Quran, kitab Taurat dan Injil dalam bentuknya yang sekarang pun, perjanjian lama maupun baru, tidak menguraikan tentang wujud Tuhan. Ini disebabkan karena wujudnya sedemikian jelas dan terasa sehingga tidak perlu dijelaskan. Itu tulisan Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Al-Islam wa Al-Akhl. Al-Quran mengisyaratkan sahabat bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan, dan bahwa hal tersebut merupakan fitrah atau bawaan manusia sejak asal kejadiannya. Demikian kalau kita pahami firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ya, ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tiada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat lain sahabat juga dikemukakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menyaksikan. Sahabat, apabila Anda duduk termenung seorang diri, pikiran mulai tenang, kesibukan hidup atau haru hati telah dapat teratasi, terdengarlah suara nurani yang mengajak Anda untuk berdialog, mendekat, bahwa menyatu dengan suatu totalitas wujud yang maha mutlak. Suara itu sahabat mengantar Anda untuk menyadari betapa lemahnya manusia di hadapan Allah, dan betapa kuasa dan perkasa Allah yang maha agung itu. Suara yang Anda dengarkan itu adalah suara fitrah manusia. Setiap orang memiliki fitrah itu dan terbawa serta olehnya sejak kelahiran. Walaupun seringkali karena kesibukan dan dosa-dosa, hal itu terabaikan, dan suaranya begitu lemah sehingga tidak terdengar lagi. Tetapi bila diusahakan untuk didengarkan, kemudian benar-benar tertancap di dalam jiwa, maka akan hilanglah segala yang ketergantungan kepada unsur-unsur lain kecuali kepada Allah semata. Tiada tempat bergantung, tiada tempat menitipkan harapan, tiada tempat mengabdi kecuali kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya untuk memperoleh manfaat, tiada pula kuasa untuk menolak mudarat, kecuali bersumber dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan dengan demikian sahabat, tidak ada lagi rasa takut yang menghantui atau mencengkeram, tiada pula rasa sedih yang akan mencekam. Sesungguhnya orang-orang yang berprinsip bahwa Tuhan pemelihara kami adalah Allah, serta istiqomah dengan prinsip itu, akan turun kepada mereka malaikat untuk menenangkan mereka sambil berkata, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan. Ada dalam Quran surat Fusilat ayat 30. Kemudian dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan jiwa mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Memang hanya dengan mengingat Allah lah jiwa menjadi tentram. Memang sahabat, boleh jadi ada saat-saat dalam hidup ini, singkat atau panjang, di mana manusia mengalami keraguan tentang wujud Allah. Bahkan boleh jadi keraguan tersebut mengantarkannya untuk menolak kehadiran Tuhan dan meninggalkan kepercayaannya. Tetapi ketika itu keraguannya akan beralih menjadi kegelisahan, khususnya pada saat-saat ia merenung. Tadi sudah dibahas sahabat, bahwa hampir tiap
hampir tidak ditemukan ayat yang membicarakan tentang wujud Tuhan. Tidak ditemukan ayat yang membicarakan tentang wujud Tuhan. Ini karena harus dipahami bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang dapat dipahami sebagai berbicara tentang wujud Tuhan, dan ada pula beberapa ayat yang mengisyaratkan wujud Tuhan, dan ada pula beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya segelintir manusia yang ateis. Misal dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24 yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan kita ada yang membinasakan kita selain masa. Namun sahabat, seperti bunyi lanjutan ayat tadi, yaitu mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Bahkan sahabat, boleh jadi kita dapat berkata bahwa mereka yang tidak mempercayai wujud Tuhan adalah orang-orang yang kehabisan akal dan keras kepala ketika berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak sesuai dengan nafsu kotornya itu. Akan kita lanjutkan sahabat pembahasan tentang Tuhan dalam pandangan Al-Quran. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ali bin Abi Thalib. Jika Nabi Muhammad SAW adalah kota pengetahuan, maka pintu gerbangnya adalah Ali, sang sepupu Rasulullah, yang digelari Asadullah, singa Allah, yang punya posisi unik dan menonjol sebagai khalifah keempat Islam, serta perintis tasawuf dan ahli hukum Islam terbesar. Anda ragu dengan kecantikan Anda? Kita itu masih belum yakin gitu loh dengan kecantikan kita sendiri. Setiap muslimah adalah cantik. Sebetulnya setiap diri kita ini diciptakan cantik. Cantik tidak bisa di-request. Orang tua kita nggak bisa request, ya Allah saya minta anak saya nanti kulitnya begini. Itu nggak bisa ya. Boleh sih berdoa, tapi kan semua terserah Allah. Cantik bukan hanya fisik. Jangan hanya fisiknya cantik, tapi bro, kalau diajak ngomong itu kayak nggak nyambung. Muslimah Insight bersama Kastini S. Kasvan setiap Selasa jam 7 pagi. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat, walaupun Anda di luar kota Surabaya atau Anda tidak bisa memantau frekuensi 107,5, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui www.sasfmsurabaya.net. SAS FM. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Kita kembali sama di program Wawasan Al-Quran. Kita masih membahas tentang Tuhan dalam pandangan Al-Quran. Selanjutnya kita bahas sahabat tentang Tauhid adalah prinsip dasar agama Samawi. Sahabat, merujuk kepada Al-Quran dapat kita temukan bahwa para nabi dan rasul selalu membawa ajaran Tauhid. Kita lihat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Demikian sahabat ucapan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan juga Nabi Su'aib yang diabadikan dalam Al-Quran masing-masing secara berurutan
dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73 dan juga ayat 85. Demikian juga sahabat ajaran yang diterima oleh Musa alaihissalam langsung dari Allah. Dalam Quran surat Toha ayat 13 hingga 14 yang artinya, Aku yang memilihmu, maka dengarkan dengan tekun apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu di Nabi Musa alaihissalam, sahabat. Kemudian kita ke Nabi Isa alaihissalam, juga mengajarkan prinsip tersebut kepada umatnya. Ini diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, yang artinya, Isa berkata kepada Bani Israel, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukannya, maka Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tiada penolong bagi orang-orang yang aniaya. Namun sahabat, walaupun semua nabi membawa ajaran tauhid, terlihat melalui ayat-ayat Al-Quran tadi bahwa ada perbedaan dalam pemaparan mereka tentang prinsip tauhid. Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran diperkaya oleh Allah dengan aneka penjelasan dan bukti, serta jawaban yang membungkam siapapun yang mempersekutukan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesuaikan tuntunan yang dianugerahkan kepada para nabinya sesuai dengan tingkat kedewasaan berpikir umat mereka. Karena itu hampir tidak ada bukti-bukti logis yang dikemukakan oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Dan pada akhirnya setelah mereka tetap membangkang, jatuhlah sanksi yang memusnahkan mereka. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, maka topan membinasakan mereka dan mereka adalah orang-orang aniaya. Dan sahabat, ketika tiba Nabi Hud alaihissalam yang masanya belum terlalu jauh dari Nabi Nuh tadi, pemaparan beliau hampir tidak berbeda. Tetapi di sana-sini telah jelas bahwa masyarakat yang diajaknya berdialog memiliki kemampuan berpikir sedikit di atas umat Nabi Nuh. Dan karena itu, pemaparan tentang tauhid yang dikemukakan oleh Nabi Hud alaihissalam disertai dengan peringatan tentang nikmat-nikmat Allah yang mereka dapatkan. Dalam rangkaian ayat-ayat yang mengingatkan mereka akan keesaan Allah, Nabi Hud mengingatkan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 69 dan juga dalam Quran surat Al-Shura, Ashura ayat 123 hingga 140. Dalam Al-A'raf sahabat ayat 69 yang artinya, ingatlah nikmat Allah oleh kamu sekalian ketika Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kemudian sahabat, Nabi Saleh yang datangnya Nabi Saleh ini sesudah Nabi Hud alaihissalam lebih luas dan rinci penjelasannya karena wawasan umatnya lebih luas pula. Mereka misalnya diingatkan tentang asal kejadian mereka dari tanah atau tugas mereka memakmurkan bumi dalam Quran surat Hud ayat 61. Sahabat, akal yang mampu mencerna dapat memahami bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah, dalam arti bahwa sperma yang dituangkan ke rahim istri berasal dari makanan yang dihasilkan oleh bumi. Manusia yang memiliki akal yang dapat mencerna ini tentu, maksud kami,
Manusia yang memiliki akal yang dapat mencerna ini, atau walau hanya memahami secara umum, pastilah atau tentu lebih mampu dari mereka yang sekedar dipaparkan kepadanya nikmat-nikmat ilahi, sebagaimana halnya kaum Hud dan Nuh. Di samping itu ada bukti lain yang dikemukakan oleh Nabi Saleh dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73, yang artinya, dan kepada Samud kami mengutus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya yang telah datang bukti yang sangat nyata kepadamu. Unta betina Allah ini sebagai bukti untuk kamu. Nah, sahabat, ketika tiba masa Syuaib, ajakan dakwahnya lebih luas lagi, melampaui batas yang disinggung oleh ketiga nabi sebelumnya. Dan kali ini, ajaran tauhid tidak saja dikaitkan dengan bukti-bukti, tetapi juga dirangkaikan dengan hukum-hukum syariat. Ini ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85, yang artinya, dan kepada penduduk Maidan kami mengutus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dan Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi mereka barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu benar-benar orang yang beriman. Sahabat, ayat tersebut bahkan menggugah jiwa dan menuntut mereka untuk membangun satu masyarakat yang penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Nah, setelah itu sahabat, datang ajakan Nabi Ibrahim yang merupakan periode baru dari tuntunan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi, bapak monoteisme, serta proklamator keadilan ilahi. Karena agama-agama Samawi terbesar, karena agama-agama Samawi terbesar dewasa ini merujuk kepada agama beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan dan membina keyakinannya melalui pencarian dan pengalaman-pengalaman keruhanian yang dilaluinya, dan hal ini secara Qur'ani terbukti bukan saja dalam penemuannya tentang keesaan Tuhan seru sekalian alam, sebagaimana diuraikan dalam surat Al-An'am ayat 75, tetapi juga dalam keyakinan tentang hari kebangkitan. Menarik sahabat untuk diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya nabi yang disebut Al-Quran bermohon kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan yang mati, dan permintaan beliau itu dikabulkan oleh Allah. Anda bisa lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Sahabat, para ilmuwan seringkali berbicara tentang penemuan-penemuan manusia yang dipengaruhi atau bahkan mengubah jalannya sejarah kemanusiaan. Tetapi seperti ditulis Abbas al-Akhad dalam Abu al-Anbiya, menyatakan, penemuan yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan penemuan manusia yang terbesar dan yang tidak dapat diabaikan oleh para ilmuwan atau sejarawan. Ia tidak dapat dibandingkan dengan penemuan roda, api, listrik, atau rahasia-rahasia atom. Betapapun besarnya pengaruh penemuan-penemuan tersebut, yang semua itu dikuasai oleh manusia. Penemuan Nabi Ibrahim menguasai jiwa dan raga manusia. Penemuan Ibrahim menjadikan manusia yang tadinya tunduk kepada alam menjadi mampu menguasai alam, serta menilai baik buruknya. Penemuan manusia dapat dijadikannya berlaku sewenang-wenang, tetapi kesewenang-wenangan tersebut tidak mungkin dilakukan selama penemuan Ibrahim alaihissalam tetap menghiasi jiwanya. Penemuan tersebut berkaitan dengan apa yang diketahui dan tidak diketahuinya,
berkaitan dengan kedudukannya sebagai makhluk dan hubungan makhluk ini dengan Tuhan, alam raya, dan makhluk-makhluk sesamanya. Karena itu sahabat, ketika memaparkan tentang tauhid kepada umatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak lagi berkata sebagai nabi-nabi sebelumnya berkata, "Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya." Tetapi dinyatakan sahabat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 16 yang artinya, "Sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik untukmu kalau kamu mengetahuinya." Dan dinyatakan bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan seru sekalian alam, bukan Tuhan suku, bangsa, dan jenis makhluk tertentu saja. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 79 yang artinya, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Kemudian kita lihat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 56 yang artinya, "Dia Ibrahim berkata kepada kaumnya, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan seluruh langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Terlihat juga sahabat dari Al-Quran bagaimana beliau berdiskusi dengan umatnya dalam rangka membuktikan kesesatan mereka dan menunjukkan kebenaran akidah tauhid. Anda bisa lihat antara lain dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 69. Uraian Al-Quran tentang Tuhan kepada umat Nabi Muhammad SAW dimulai dengan pengenalan tentang perbuatan dan sifatnya. Ini terlihat sahabat secara jelas ketika wahyu pertama turun dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang artinya, "Bacalah demi Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah dengan Tuhanmu lah yang bersifat maha pemurah, yang mengajar manusia dengan kholam, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Nah sahabat, dalam rangkaian wahyu-wahyu pertama, Al-Quran menunjuk kepada Tuhan ya, menunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa dengan kata Rabbuka atau Tuhan, pemeliharamu, wahai Muhammad, bukan kata Allah. Hal ini sahabat menggarisbawahi bahwa wujud Tuhan yang Maha Esa yang dapat dibuktikan melalui ciptaan atau perbuatannya. Berikutnya sahabat, kita akan bahas tentang bukti-bukti keesaan Tuhan. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Persoalan kehidupan demikian kompleksnya, mulai dari masalah rumah tangga, anak, pekerjaan, hingga agama. Kami berusaha mewadahi berbagai persoalan yang ada. Setiap hari kami hadir dengan 4 talkshow, 2 kajian live, musik dan informasi di sela-selanya. Kami ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda, mengawal berbagai problema untuk kehidupan yang lebih bermakna. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Apakah Anda suka dunia radio? Apakah Anda punya impian menjadi penyiar radio Islam? Mari bergabung menjadi penyiar SAS FM dengan syarat Muslim-Muslimah, lulusan sarjana berbagai jurusan, pernah menjadi penyiar, usia maksimal 30 tahun. Kirim lamaran kerja dan contoh suara Anda ke SAS FM, lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jalan Mas Timur nomor 1 Pagesangan Surabaya, atau email ke lokersasfm@gmail.com. Mari bergabung menjadi penyiar SAS FM yang menginspirasi Muslim Indonesia. Halo Abi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Umi, sepertinya Abi hari ini pulang ke rumah agak
agak terlambat nih. Kenapa, Bi? Sepulang dari kantor nanti, Abi mau jenguk teman kerja yang lagi dirawat di rumah sakit nih. Oh, iya. Hati-hati ya, Bi. Kalau sudah sampai rumah sakit, kabari Umi ya. Iya, Mi. Terima kasih atas perhatiannya. Iya. Gitu ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Subhanallah, jadi pengen deh punya keluarga seperti kalian. Mesra, rukun, harmonis lagi. Bagi dong resepnya. Dengarkan resep keluarga harmonis di program Curhat Bersama Bunda setiap hari Selasa pukul 4 sore di 107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. SAS FM menurut saya banyak memberikan masukan untuk kita menjadi lebih memahami kesemuanya. Jadi misalnya tentang keuangan, tentang sholat, kemudian juga tentang memahami bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah kita peroleh selama ini. 107,5 SAS FM. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Kita kembali sahabat di program Wawasan Al-Quran. Kali ini masih membahas tentang Tuhan. Berikut ini sahabat kita akan bahas tentang bukti-bukti keesaan Tuhan. Sahabat, ada sementara orang yang menuntut bukti wujud dan keesaan Tuhan dengan pembuktian material. Mereka ingin segera melihatnya di dunia ini. Namun, Nabi Musa alaihissalam suatu ketika pernah bermohon agar Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Sehingga Tuhan berfirman sebagai jawaban atas permohonannya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Yang artinya, engkau sekali-kali tidak akan dapat melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti keadaan semula, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya tampak bagi gunung itu, kejadian tersebut menjadi gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku orang yang pertama dari kelompok orang beriman. Sahabat, dari peristiwa itu membuktikan bahwa manusia yang agung pun tidak berkemampuan untuk melihat Allah, paling tidak dalam kehidupan dunia ini. Agaknya kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa kita dapat mengakui keberadaan sesuatu tanpa harus melihatnya. Bukankah kita mengakui adanya angin hanya dengan merasakan atau melihat bekas-bekasnya? Bukankah kita mengakui adanya nyawa bukan saja tanpa melihatnya, bahkan tidak mengetahui substansinya? Di sisi lain, sahabat, ada dua faktor yang menjadikan makhluk tidak dapat melihat sesuatu. Pertama, karena sesuatu yang akan dilihat terlalu kecil, apalagi dalam kegelapan. Sebutir pasir lebih-lebih di malam yang kelam tidak mungkin ditemukan oleh seseorang. Namun kegagalan itu tidak berarti pasir yang dicari tidak ada wujudnya. Kemudian faktor kedua, kenapa makhluk tidak bisa melihat sesuatu adalah karena sesuatu itu sangat terang. Bukankah kelelawar tidak dapat melihat di siang hari? Karena sedemikian terangnya cahaya matahari dibandingkan dengan kemampuan matanya untuk melihat. Tetapi bila malam tiba, dengan mudah ia dapat melihat. Demikian pula manusia tidak sanggup menatap matahari dalam beberapa saat saja. Bahkan sesaat setelah menatapnya, ia akan menemukan kegelapan. Kalau demikian wajar, sahabat, jika mata kepalanya tak mampu melihat Tuhan pencipta matahari itu. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zi'lib al-Yamani, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Ali menjawab, bagaimana saya menyembah
yang tidak pernah saya lihat. Bagaimana Anda melihatnya? Tanyanya kembali. Kemudian Imam Ali menjawab, dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangannya yang kasat, tetapi bisa dilihat oleh hati dengan hakikat keimanan. Sahabat, mata hati jauh lebih tajam dan dapat lebih meyakinkan daripada pandangan mata. Bukankah mata sering menipu kita? Kayu yang lurus terlihat bengkok di dalam sungai, bintang yang besar terlihat kecil dari kejauhan. Dalam kaitan dengan argumen-argumen dan bukti-bukti logika, kita dapat menyatakan bahwa tidak ada satu argumen yang dikemukakan oleh para filosof tentang wujud dan keesaan Tuhan yang tidak dikemukakan Al-Quran. Hanya bedanya bahwa kalimat-kalimat yang digunakan Al-Quran sedemikian sederhana dan mudah ditangkap. Berbeda dengan para filosof yang seringkali berbelit-belit. Dahulu dikenal apa yang dinamai bukti ontologi, ya, bukti ontologi maksudnya, kosmologi dan juga teleologi. Bukti ontologi menggambarkan bahwa kita mempunyai ide tentang Tuhan dan tidak dapat membayangkan adanya sesuatu yang lebih berkuasa darinya. Bukti kosmologi berdasar pada ide sebab dan akibat, yakni tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada penyebabnya, dan penyebab terakhir pastilah Tuhan. Bukti teleologi berdasar pada keseragaman dan keserasian alam yang tidak dapat menjadi tanpa ada satu kekuasaan yang mengatur keserasian itu. Kini sahabat, para filosof memperkenalkan bukti-bukti baru seperti pengalaman moral. Pengalaman moral merupakan tanda terang adanya yang real. Pengalaman ini tidak akan berarti tanpa adanya susunan moral yang objektif, dan ini pada gilirannya tidak akan berarti tanpa adanya suatu zat yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa. Bukti lain adalah pengalaman keagamaan yang dialami oleh kebanyakan manusia yang tidak diragukan kejujurannya dan yang intinya mengandung informasi yang sama. Bukti-bukti yang dipaparkan tadi sahabat dikemukakan oleh Al-Quran dengan berbagai cara, baik tersurat maupun tersirat. Secara umum, kita dapat membagi uraian Al-Quran tentang bukti keesaan Tuhan dengan 3 bagian pokok. Yang pertama, kenyataan wujud yang tampak. Yang kedua, rasa yang terdapat dalam jiwa manusia. Dan yang ketiga, dalil-dalil logika. Kami akan jeda dulu sahabat. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Catatan La Tahzan. Anak lebih berharga daripada kekayaan. Akhlak lebih agung daripada kedudukan. Semangat lebih tinggi daripada pengalaman. Sedangkan takwa lebih mulia daripada kemuliaan. SAS FM jam 1 siang, Senin, konsultasi pendidikan. Jadi anak yang visual itu biasanya kalau pada anak-anak usia-usia balita gitu, dia cenderung suka menangis karena ini alat komunikasinya dia. Jangan dijasis kemudian anak yang menangis sama anak yang cengeng gitu ya. Selasa, tadarus keluarga. Poligami itu subhanallah, itu adalah perintah Allah, tetapi dengan aturan yang ketat. Jadi poligami itu ternyata ada 2. Yang pertama adalah poligami rahmatan lil alamin, yang kedua adalah poligami hawa nafsu. Rabu, fikih kontemporer. Sebenarnya niat sholat itu lintasan dalam hati saja sudah cukup. Tetapi memang dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama Syafi'iyah, sebelum takbiratul ihram dilafadzkan. Kamis, talkshow kesehatan.
Banyak sebenarnya skor ya, ukuran stresor itu. A man or woman without stress means that, ya, orang yang hidup tanpa stres artinya sudah berkalang tanah. Jumat Fikih Wanita. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang keputihan hukumnya najis apa tidak, sehingga memang permasalahan seperti ini harus dibicarakan gitu. Karena kaitannya dengan sah tidaknya sholat kita. SAS FM jam 1 siang. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Merupakan bahasa yang universal. Musik bisa digunakan untuk menyampaikan beragam pesan, mulai motivasi, persahabatan, hingga dakwah. Beberapa penyanyi dan grup musik dakwah bermunculan di dunia, berupaya menyampaikan ajaran agama. Kami berusaha untuk menangkapnya hingga menjadi khasanah bagi sahabat semuanya. Gambaran musik Islam dunia dalam program Hits Musik Islami dan program Syair dan Syiar di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Baik, sahabat, kita kembali di Wawasan Al-Quran, sesi terakhir sahabat ya. Kita masih membahas tentang Tuhan di dalam bahasan Al-Quran. Kali ini kita bahas sahabat tentang Allah dalam kehidupan manusia. Salah satu ayat yang menggambarkan dampak kehadiran Allah dalam jiwa manusia adalah firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 29. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang lelaki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dan saling berselisih buruk perangaian mereka. Dengan seorang budak yang memiliki, dengan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah keduanya budak-budak itu sama halnya sebagai, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sahabat, ayat tersebut bermaksud menggambarkan bagaimana keadaan seseorang yang harus taat kepada sekian banyak orang yang memilikinya. Tetapi pemilik-pemiliknya itu saling berselisih dan buruk perangaiannya. Alangkah bingung ia. Yang ini memerintahkan suatu hal. Belum lagi selesai datang yang lain mencegah atau memberitakannya untuk perintah lain. Dan yang ketiga pun demikian. Dan begitu seterusnya. Sehingga pada akhirnya budak itu hidup dalam komplek kejiwaan yang tidak diketahui bagaimana cara menanggulanginya. Bandingkan hal itu dengan seorang budak lain yang hanya menjadi milik penuh seseorang, sehingga ia tidak mengalami kebingungan atau kontradiksi dalam kesehariannya. Ya, sahabat, menarik dikemukakan alasan Murtadha Mutahhari yang juga memahami sebagaimana ulama-ulama lain arti kata rojulan pada ayat tadi dengan budak. Ulama tersebut menulis dalam bukunya Allah dalam kehidupan manusia bahwa sementara orang ada yang membuat kemungkinan berikut ini, yakni bahwa manusia berkeinginan untuk hidup bebas tanpa kendali. Sesungguhnya keinginan ini walaupun merupakan sesuatu yang mustahil menjadikan manusia keluar dari kemanusiaannya. Karena ini berarti bahwa ketika itu dia tidak mengakui adanya hukum, tujuan, keinginan, atau ide, dalam arti dia kosong sama sekali dari keyakinan tertentu, dan keadaan demikian mencabutnya dari keyakinan kemanusiaan. Keadaan semacam ini tidak ada wujudnya dalam kehidupan manusia di dunia. Orang-orang yang menghendaki kehidupan sebebas mungkin serta tidak mengakui adanya sedikit pun peraturan pun, pasti hidup mereka pun dilandasi oleh keyakinan atau ide tertentu atau berusaha mencari ide atau keyakinan tertentu. Usaha tersebut menunjukkan bahwa manusia harus menerima wewenang pengaturan dari keyakinan
ide yang ada dalam benaknya. Jika demikian, tidak heran jika Al-Quran menggunakan istilah-istilah yang mengandung arti budak, yaitu seseorang yang dimiliki oleh pihak lainnya. Keadaan yang digambarkan oleh ayat tadi, sahabat, terbukti kebenarannya dalam kenyataan hidup orang-orang yang lemah imannya atau memiliki sekian banyak ide atau keyakinan yang saling bertentangan. Sekali dia taat kepada Tuhan, lain kali dia taat kepada setan. Sekali dia ke masjid, lain kali ke klub malam. Orang semacam ini dikuasai atau menjadi budak sekian penguasa yang buruk perangainya, sehingga pada akhirnya ia mengidap kepribadian ganda atau split personality, yang merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk penyakit kejiwaan. Kalau demikian, wajar jika Al-Quran menegaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kalau dalam ayat lain Al-Quran menegaskan bahwa seandainya pada keduanya langit dan bumi terdapat banyak Tuhan, penguasa yang mengatur alam selain Allah, maka pastilah keduanya akan binasa. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Maka dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 29 tadi, Allah berpesan bahwa seandainya di dalam jiwa seseorang ada banyak Tuhan atau penguasa yang mengatur hidupnya, maka pasti pula jiwanya akan rusak binasa. Jika demikian, sahabat, tauhid bukan saja merupakan hakikat kebenaran yang harus diakui karena diperlukan oleh jiwa manusia, tetapi juga merupakan kebutuhan akalnya demi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Wajar jika perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan berakhir pada monoteisme murni, setelah pada awalnya menganut keyakinan politeisme atau banyak Tuhan, kemudian dua Tuhan disusul dengan kepercayaan tentang adanya satu Tuhan, dan berakhir dengan tauhid murni, keesaan mutlak yang dianut oleh umat Islam. Dalam Quran Surat Yunus ayat 94, artinya, apabila kamu dalam keraguan dari apa yang kamu turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Apabila engkau mendapatkan hal itu, bacalah. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, tampak melalui ciptaannya. Dia juga yang batin, tidak tampak hakikat zatnya, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wajar jika kita bermohon seperti Quran Surat Al-Imran ayat 8. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi anugerah. Saya Alik Adiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. اللهم صل على
صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صل عليه يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا Radio SAS FM menunjukkan pukul 11 siang. Mutiara Hikmah SAS FM. Dituturkan dari Anas radhiyallahu an yang berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga kembali. Terjemah hadis riwayat Tirmizi.